Shalom, selamat sore. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, ibadah kaum wanita GBI Geraha Bethel. Mari bersama-sama para ibu-ibu dimanapun berada di rumah, saudara-saudari kita, bersama-sama kita akan menyembah Tuhan sore hari ini. Rindukan kasih Tuhan, rindukan kekuatan Tuhan menjamah kita selalu, dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Dengan keberadaan kami siap untuk menyembah Engkau. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau saja yang ditinggikan dan diagungkan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Bahwa kami lebih lagi menyembah Engkau, lebih lagi mengagungkan Engkau dan meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, yang layak diagungkan dan ditinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
lebih dalam lagi mencintaimu Tuhan. Thank you Jesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Katakan lebih dengan senang hati, dengan senang jiwa ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa ku menanti di hadiratmu. Bersama katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa ku menanti di hadiratmu. Satu
Dimanapun kami pergi dan berada, Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan, karena Engkau selalu membawa kami dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu berjalan bersama dengan kami Tuhan. Ajar kami untuk melihat kasih-Mu, ajar kami untuk melihat penyertaan-Mu Tuhan kepada kami setiap hari Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang menjaga setiap kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami untuk tergeletak Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang indah Tuhan selalu menyertai kami, menuntun kami Tuhan, membawa kami Tuhan, berjalan di dalam satu kemuliaan pada kemuliaan yang lainnya Tuhan. Engkaulah harapan kami, Engkau penolong kami Tuhan. Dan kami selalu yakin Engkau memberkati kami Tuhan, melindungi kami seperti Engkau menjaga dan memelihara burung di udara Tuhan. Terlebih lagi Engkau menjaga dan memelihara setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti, akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Musim akan selalu berganti. Percaya saudara, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan selalu abadi, Dia tidak pernah berubah sampai selamanya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin.
Sebagaimana kami ada, kami sehat, kami punya keluarga yang baik, kami punya gereja yang baik, kami di negara yang baik, keamanan daripadamu, cuaca yang baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang peliharakan kami, karena Engkau yang menjagai setiap kami.
karena perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami, karena kuasa darah anak domba, karena Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, maka kami bisa sehat, kami bisa diberkati, kami bisa dilindungi, karena Engkau sudah selesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mampu berterima kasih, karena kami sadar semua berasal daripada-Mu, semua yang baik berasal daripada-Mu. Kami bisa sehat Tuhan, kami bisa rindu akan Engkau, itu karena Engkau. Kami bisa ingin mengetahui dan mengenal Engkau, itu karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Tidak ada bagian kami Tuhan, semua karena Engkau. Kami merindukan Engkau, kami menginginkan Engkau, kami mencintai Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus, karena Engkau yang memberi cinta itu kepadamu, karena Engkau yang membawa setiap kami untuk menginginkan Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin pujian, terima kasih untuk pemain musik, terima kasih untuk pemegang LCD, terima kasih untuk pembicara yang akan berbicara Tuhan di ibadah online ini. Urapi setiap kami, bahkan yang ada di rumah atau di mana saja yang saat ini bergabung bersama dengan kami. Urapi setiap kami Tuhan. Berikan hati kami terbuka, berikan telinga kami terbuka, supaya Engkau berbicara dan kami menangkapnya. Kami mempunyai telinga yang mendengar dan mempunyai hati yang menanggap, seperti seorang murid. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Engkau sangat baik. Terima kasih. Kami membawa Tuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkau tahu dimanapun mereka berada. Tuhan, kesembuhan adalah berasal daripada-Mu, karena bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Karena Tuhan berikan kepada kami iman untuk mengambilnya. Karena Tuhan, seperti wanita pendarahan itu yang mengatakan, asalku jamah saja jumbai ujung jumbai jubang. Tuhan, berikan setiap kami iman yang menginginkan menjamah Engkau, dan kuasa itu akan mengalir, karena Engkau sudah selesaikan di atas kayu salib, dan bilur-Mu yang akan menyembuhkan semua sakit penyakit kami. Berikan kami, tambahkan iman kami Tuhan. Kami yang kurang percaya, kami yang tidak percaya, ampuni setiap kami. Sucikan, tahirkan, kuduskan kami. Layakkan kami menerima kuasa itu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menghadap Engkau. Dan Tuhan, Engkau berkenan ditemui oleh setiap kami yang bersungguh hati kepada-Mu, dan Engkau tidak pernah menolak kami. Tuhan, kami membawa mamanya Carter, Kak Tina, juga saudaranya Ibu Peti Tuhan, iparnya Ibu Peti, dan yang lain yang kami tidak tahu, Enrico Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan. Tuhan, kesembuhan yang daripada-Mu tidak setengah-setengah Tuhan. Selesai semuanya Tuhan. Bahkan Tuhan, mereka akan menyaksikan bahwa bilur-Mu yang menyembuhkan mereka dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit maupun di rumah. Mereka akan menyaksikan bahwa Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Engkau yang memberikan suplemen yang dari surga. Dan kami Tuhan yang mempercayai Engkau tidak akan dikecewakan. Berikan, tambahkan iman kami kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau siapapun yang kami belum tahu dan kami tidak tahu, tapi melihat online ini bersama-sama dengan kami, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Bilur-bilur yang berdarah, mamanya Lenda Tuhan, kami bawa kepada-Mu. Engkau sembuhkan Tuhan. Semua apapun yang katanya dokter, tidak ada Tuhan Yesus. Karena semua Tuhan, iman itu kami tahu Tuhan, kami yang beriman kepada-Mu. Lenda anaknya yang beriman kepada-Mu dapat menyembuhkan. Karena bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan mamanya Lenda. Kuasa-Mu Tuhan mengalir bahkan saat ini Tuhan. Engkau sembuhkan mamanya Lenda. Tuhan, tidak berlama-lama untuk keluar dari rumah sakit. Karena kuasa-Mu nyata, kesembuhan daripada-Mu sempurna Tuhan. Sehingga tidak ada satupun sakit penyakit yang boleh hinggap, yang boleh menetap Tuhan. Semua harus keluar dalam nama Tuhan Yesus. Juga papanya Lenda Tuhan, yang menjaga
pasangan suami istri ini sembuh Tuhan, dan mereka akan menyatakan Engkau yang menyembuhkan mereka, dan mereka akan memberitakan ada Engkau di dalam kami, ada Engkau di gereja ini, ada Engkau di ibadah ini. Maka Tuhan, banyak jiwa akan melayani Engkau melalui kami Tuhan Yesus yang ada di gereja ini. Kami akan menyaksikan ada kesembuhan karena Engkau mengasihi, karena Engkau ada di sini. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan kuatkan anak-anak dari Mama Lenda, anak-anaknya semuanya Tuhan, bahkan adiknya Lenda yang sedang pergi ke luar pulau, kesehatan, virus tidak ada yang menempel dalam nama Tuhan Yesus. Sempurna Tuhan Yesus penyertaan. Berkati semua Tuhan Yesus WBI ini Tuhan, suami-suami WBI Tuhan Yesus, siapapun yang melihat, siapapun yang ada bersama kami Tuhan, suami-suami mereka, bahkan pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan, pekerjaan yang di rumah, pekerjaan yang di kantor Tuhan, anak-anak, menantu dan cucu-cucu kami Tuhan, Engkau semua yang menyelesaikan, Engkau semua yang memberkati, karena Engkau Tuhan Yesus, kami yang beriman kepadamu tidak akan dipermalukan Tuhan. Kami tidak akan meminta-minta roti, kami meminjami dan kami tidak meminjam. Tuhan, kami yang bersungguh hati kepadamu, Engkau Tuhan Yesus yang membedakan adanya Goshen itu pada setiap kami. Juga anak-anak cucu-cucu kami yang sekolah Tuhan, biar bersekolah dengan baik, supaya Tuhan tidak main-main dengan HP, tidak main-main saat online Tuhan. Tolong Tuhan, hanya Engkau yang mampu. Pelajaran anak-anak cucu-cucu kami hanya Engkau yang mampu Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau guru itu, Engkau pengajar itu, Engkau penolong itu, bahkan Engkau penghibur itu. Hiburkan Tuhan setiap WBI. Tidak ada yang susah hati, tidak ada yang tawar hati, tidak ada yang keinginan untuk mundur, tidak ada. Dalam nama Tuhan Yesus, biarkan roh kami menyala-nyala ya Tuhan. Biarkan roh kami tetap berpegang kuat kepadamu, tetap memandang kepadamu saja. Setiap kami Tuhan, bahkan keluarga kami Tuhan, semuanya yang ada di WBI Tuhan, bahkan jemaat Mon Hermon Tuhan, tidak ada yang patah semangat, semua bersemangat karena kami punya Engkau. Semua Tuhan bernyala-nyala, berkobar-kobar karena ada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima apa yang kami minta, karena kami meminta dengan bersungguh hati. Terima kasih Bapa di surga, Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terus kita akan menyanyikan satu pujian bersemangat. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita harus menyanyi lagu yang bersemangat. Kami yang telah ditabur
Jadi yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap Selasa kalau Anda mengikutinya, Anda pasti punya banyak kesaksian. Ya, hari ini sebenarnya Lenda bisa bersaksi, tetapi kesaksiannya adalah bagian yang kelanjutan mamanya, di mana Lenda akan bersaksi, puji Tuhan, bahwa ternyata sakitnya bukan sesuatu yang menyeramkan, tetapi hal yang luar biasa adalah sesuatu yang tadinya dipikirkan sesuatu yang terlalu parah, ternyata itu adalah biasa. Kirain sakit ginjal, sakit pankreas, yang ini ternyata itu sakit biasa. Tetapi saudara, bagian ini nanti Lenda akan minta bantu dalam doa. Iya, karena nanti dia akan minta Anda bantu dalam doa. Dalam kesaksian tidak harus selalu sudah sembuh, tetapi bagian kesaksian adalah Tuhan membuat yang sukar menjadi lebih baik, dan kemudian sampai akhirnya sembuh karena Anda dan saya ikut berdoa. Ya. Shalom. 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 Puji Tuhan. Kesaksian kesekian dan selalu Mami. Jadi Mami itu udah Bersambung kan? Udah 3 kali masuk rumah sakit, dinyatakan sembuh total, kita bersuka cita. Dan terakhir kemarin Mami sakit lagi, Mas pergi ke rumah sakit yang terakhir Mami datangin. Terus katanya ini sakitnya seperti yang mereka bilang itu penyakitnya ginjal, katanya batu ginjal. Ini ginjal dan pankreas. Jadi yang bikin Mami selalu panas dingin dari jadi dan sakit itu katanya pankreasnya sudah luka. Waduh, parah juga. Sama menurut dokter katanya ini ginjalnya, batunya sudah terlalu banyak. Jadi mereka sarankan pergi ke rumah sakit Sentosa. Nah, rumah sakit Sentosa ini itu jadi lengkap, semua peralatannya lengkap, dan Mami bisa ditanganin semuanya sama mereka. Lalu ke rumah sakit Sentosa lah. Sentosa ternyata kamarnya full dan penuh. Puji Tuhan, selama itu Mami pulang dan setiap 5 menit sekali Mami akan cerita kesakitan. Jadi kita juga anak-anak bingung ini gimana caranya. Dikasih obat pereda sakit cuman beberapa menit, tapi sakit lagi. Akhirnya besoknya kita ke rumah sakit lagi, ke Sentosa itu. Puji Tuhan kita dapat kamar. Mami tidak langsung diobati karena menurut dokter yang akan megang Mami tidak bisa berpegang dengan diagnosa dari rumah sakit sebelumnya. Jadi Mami harus cek darah lagi, di scan lagi. Setelah Mami setelah 2 hari mau 2 hari lah sana, Mami di scan, ternyata sakitnya itu hanya mahnya itu sudah terlalu akut, katanya sudah terlalu lama luka. Sama Mami itu sakit kista. Jadi Mami itu kista. Jadi hanya kista. Kenapa Mami selalu jadi cerita kesakitan? Rupanya dia ada tulang belakangnya itu udah kegeser. Jadi sakit. Ya, ototnya sakit. Kenapa jadi panas dingin juga? Kemungkinan itu katanya dari tulang belakang sama mahnya itu. Jadi sering panas dingin. Kalau kistainnya ini dokter bilang mungkin ada waktu-waktu tertentu dia akan sakit. Memang kalau sakit itu sakit sekali katanya. Jadi untuk sementara akan diobati selama 3 bulan. Tapi karena sakitnya ini akan setiap saat keluar, mungkin Mami dirawat dulu untuk mahnya sama tulang belakang supaya Mami nggak terlalu banyak gerak. Jadi dirawat untuk sementara. Jadi kita tunggu 3 bulan. Kalau diobati Mami tidak merasa sakit lagi, kemungkinan tidak dioperasi. Tapi kalau masih tetap berasa sakit, kita akan operasi katanya. Jadi saya mohon tolong doanya
jauh semua. Saat ini juga papi sakit untuk menjaga mami. Kita anak-anak bingung gitu. Yang satu kan di luar kota jauh sekali, kakak saya mau nggak mau keluar kota juga karena tugas. Dan saya sendiri untuk keluar kota juga nggak bisa. Kita kan Jakarta, PSBB nggak boleh keluar kota. Dan kali jadi pikiran saya semua keluarga menyalahkan saya gitu. Saya anak yang paling dekat gitu jaraknya, kenapa nggak harus pulang? Mereka nggak ngerti gitu kan. Cuman saya pikir, tapi sebelumnya anak laki-laki nggak bisa, Bu. Benar-benar mereka nggak bisa. Tapi puji Tuhan, apapun mereka bilang, sebelumnya saya ikut doa ya, doa hari Kamis doa malam. Saya ikut di sini kebetulan. Nah sebelumnya saya sempat berantem dengan adik kakak, berantem ya banyak ngomong lah gitu. Cuman yang saya pikir sampai saya sakit hati, tapi ya udahlah. Saya ikut hari Kamis itu ikut ibadah di sini. Waktu Ibu doa bawa firman, awal-awal sih saya cuma dengerin aja, cuma dengar gitu aja seperti biasa. Tapi waktu Ibu Dora bilang gini, jangan marah katanya, karena marah itu orangnya sombong. Waktu Ibu Dora bilang itu, saya dalam hati, Tuhan kok bisa gitu, pas banget gitu. Sampai sepanjang Ibu Dora bawa itu firman, saya merasa Tuhan itu baik gitu. Karena di saat itu saya merasa sakit hati gitu kan, karena saudara-saudara ada juga yang kata-kata yang benar-benar merendahkan, tapi saya pikir ya udahlah, adik juga begitu, nggak apa-apa bagi saya. Cuman kan yang namanya diomongin pasti kan sakit hati. Tapi waktu saya dengar firman Tuhan sampai mungkin waktu itu saya sampai keluar air mata, bukan apa-apa. Tuhan itu baik gitu. Karena hal yang begitu aja Tuhan bilang jangan kamu marah. Kalau kamu marah itu kamu sombong. Tuhan nggak suka sombong. Terus Ibu Dora juga bilang tetap tekun dan setia. Aku bilang, aduh selama ini berdoa setia, kenapa kok harus sampai dengan kata-kata begitu aja saya harus sampai sakit hati. Terus itu kenapa saya harus marah? Aku bilang gitu. Itu sampai dengan saya sombong dan sia-sia apa yang saya ikutin. Dari situ saya dapat penghiburan dari Tuhan. Mungkin bukan suatu hal yang gimana, tapi Tuhan bisa kasih hati saya yang lapang. Sampai tadi pagi pun tante saya telepon dengan kata-kata yang nggak ada, tapi saya cuma bilang gini, puji Tuhan, ya kalau memang waktunya Tuhan, kalau memang Tuhan berkenan, saya akan jalan. Saya bilang apapun kata mereka dan penilaian mereka, saya punya kekuatan dari firman Tuhan, tidak boleh marah. Sedikit marah mungkin tetap, tapi saya punya kekuatan, saya bersyukur. Segala sesuatu yang saya jalani, saya tahu ada waktunya Tuhan, semua itu akan indah pada waktunya. Saya minta tolong doa, beri kekuatan buat keluarga, supaya semuanya berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan dan tidak akan dibiarkan Tuhan. Saya mempercayai Tuhan luar biasa, dan Anda pasti juga luar biasa mempercayai Tuhan. Ya, hari ini kita akan buka kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terus berdoa buat Mama Lenda supaya Tuhan menjamah dan menguatkan juga Lenda Tuhan untuk terus berharap bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mujizat masih terjadi sehingga Mama Lenda bisa tidak kesakitan dan semua bisa diobati dengan baik Tuhan, karena bilur-Mu sudah menyembuhkan segala penyakit ini, dan Tuhan Engkau sendiri yang mengobatinya, dan bilur Yesus yang sudah menanggung semua kutuk penyakit di kayu salib itu datang dan meletakkan tangan ke atas mamanya Lenda dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik, pengobatan baik, semua perawatan baik, dan dia bisa pulang dengan benar-benar tidak ada rasa sakit lagi dalam tubuhnya, dan dia bisa bersukacita memiliki kesaksian yang luar biasa tentang Engkau Tuhan. Papanya juga sehat, kuat, dan semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara pada kami dengan kebenaran firman, dan kuatkan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Nah saudara, kita akan lihat kebenaran firman.
firman Tuhan. Iya, kita coba kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 6. Keluar nggak di sini? 2 Timotius 3 ayat 6. Iya, saya baca dari ayat 1. Iya, kita lihat di sini 2 Timotius 3 dari ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahir ya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menyeret perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Anda perhatikan di sini ada perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Perhatikan baik-baik, kita WBI ya. Maka sasaran akhir zaman ini iblis ingin supaya perempuan-perempuan ini akan jatuh dan menjadi lemah. Sebab itu kita harus kuat dengan Tuhan. Dan kita baca dulu selesai ya. Yang walaupun selalu ingin diajar, ada perempuan yang selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Mau diajar, mau datang ibadah, melayani, tetapi kemudian mereka itu bisa berontak pada orang tua, bisa tidak mengasihi, bisa hancur rumah tangganya, suami istri. Kan kalau sudah itu kemudian ada cerai, ya kalau kita perempuan yang sudah kawin, tentu kita harus tunduk pada suami kita. Nah, kalau ini Lenda kan tidak bisa tinggalin suaminya, iya kan dia sudah kawin, iya. Nah, saudara, jadi kita mengerti kalau dia berusaha karena dia setiap minggu dia pergi juga ke sana, tapi untuk tinggal karena dia harus bantu suaminya karena dia tidak punya anak, dia harus menemani suaminya kerja, menyiapkan, karena Tuhan bilang seorang istri dia harus melayani suami seperti kepada Tuhan. Nah, saudara, tapi Anda perhatikan, ada orang-orang yang saya ingin katakan bahwa mereka tidak bosan, udah cerai, cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi, dan kemudian mereka bisa marah kepada orang tua hanya karena mereka kepengen laki-laki lain lagi, iya kan? Dan meninggalkan rumah di mana mereka udah kawin cerai, dan kemudian meninggalkan rumah orang tuanya hanya karena laki-laki. Jadi hati-hati, ini bagian dari WBI yang harus memperhatikan perempuan-perempuan, karena banyak hal saya melihat. Dan kalau Anda bisa nonton siaran berita di televisi itu, dan ada perempuan-perempuan yang dipotong-potong, ada yang pacarnya terbunuh,
Wah, sangat mengerikan. Itu semua karena mereka itu sudah jatuh dalam persinaan, sudah jatuh dalam dosa. Sebab itu perempuan-perempuan harus menjaga diri baik-baik dan menjaga keluarganya, menjaga jangan sampai kita membuat iblis kesenangan di akhir zaman ini, karena kita dengan gaya dunia kita membuat orang-orang sekeliling kita tertarik pada kita. Kita lepaskan suami kita, kita cari lain, dan kita lepaskan pacar kita, kita cari lain, dan kita lepaskan keluarga kita tinggalkan anak-anak, tinggalkan semua, dan kemudian kita tidak peduli dengan orang bilang, masa kamu gak mengasihi anak? Kasih itu udah tidak ada. Iya, jadi hati-hati. Anda perhatikan di sini, mereka itu walaupun selalu ingin diajar, kayaknya mau dengar firman, dan rasanya hari Minggu pun tetap masuk gereja, tetapi tidak berubah. Bisa melayani, bisa menjadi WL, bisa menjadi singer, bisa menjadi asyik, bisa menjadi pendoa syafaat, tetapi tidak berubah. Nah, di sini harus perhatikan para wanita-wanita Allah, perempuan Tuhan, ya tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Mereka nggak terbuka pikiran mereka, nggak bisa tahu tentang kebenaran. Sebab itu mereka tidak bisa percaya, tidak bisa sungguh-sungguh. Yang dilakukan hanya tradisi ibadah yang sehari-hari, yang sudah diterapkan dari kecil oleh mamanya dan KTP-nya, ya. Maka sebab itu, hai perempuan Allah, di akhir zaman ini kita harus hati-hati, karena ini tertulis ada perempuan-perempuan yang akan diserang oleh iblis, yang di sini kelihatannya pintar, bisa berdebat, bisa hafal ayat, bisa berkhotbah bahkan, tapi kemudian kehidupan mereka tidak benar. Saya mendengar di Amerika bahwa teman saya di Amerika, dia bilang bantu dalam doa karena seorang pendeta sampai bunuh istrinya karena istrinya hamil dengan ketua kornya. Dan ini sangat memalukan, karena dia istri pendeta gembala. Dan foto-foto mereka yang berbuat cabul di rumah dari gembala. Sehingga juga gembala yang begitu sabar tidak bisa menahan diri dan membunuh. Dan ini sangat bahaya di akhir zaman ini. Karena mereka diam-diam berselingkuh, diam-diam melakukan, dan ternyata hamil dengan orang gereja juga. Jadi kita ini harus benar-benar kuat di dalam Tuhan. Karena itu jangan sembarangan cepat-cepat marah. Marah suami, cepat menilai jelek, cepat melihat jelek, cepat menganggap kelemahan kekurangannya itu menjadi lebih besar dari kebaikan suami. Kita harus hati-hati ini, karena kita selalu harus berpikir bahwa kalau kita sudah mengambil keputusan untuk mengambil suami, maka kita harus taat, kita harus menghormati, kita harus tunduk, kita harus memperhatikan rumah tangga dan keluarga. Jangan hanya memikirkan uangnya sudah kurang sekarang, gajinya sudah nggak bisa, maka mana bisa tahan dengan keadaan kita yang duniawi, foya-foya dan semua. Maka itulah kehancuran di akhir zaman. Sebab itu, inilah tanda-tanda akhir zaman. Mungkin kita tidak pernah melihat yang lain, tetapi hal yang ada adalah disebut perempuan. Hal di mana akhir zaman ini di sini disebut perempuan, yang sangat-sangat harus diperhatikan. Karena tidak disebut laki-laki, bapak-bapak, kan? Perempuan yang ditonjolkan. Aduh, kasihan deh lo, kan? Kasihan, perempuan menjadi sasaran. Kalau mereka tidak tahu, maka mereka tidak bisa melindungi dirinya karena mereka lemah. Wanita dijajah pria sejak dulu. Sebenarnya tidak sih, sekarang kebalikan, wanita jajah dijadikan perhiasan sangkar madu. Sebab itu hati-hati, jangan sampai kita
rasanya semua ada, cuma dikasih makan, namanya burungnya dikasih makan. Ya, kalau nggak dikasih makan mati, karena dia disarang, ya kan, nggak bebas. Tapi kalau dia bebas, tidak. Ya, kalau dia dibebaskan dan dia tidak menguasai firman Tuhan, takut akan Tuhan, dan dia tidak tahu bahwa perempuanlah sasaran empuk iblis, maka dia akan tidak peduli suaminya. Bahkan saya lihat ada yang disuruh jaga mamanya, suaminya main gila. Iya, akhirnya yang mana dia harus dilihat. Nah, sebab itu kita harus mengikuti firman Tuhan. Oh, firman Tuhan bilang, hormati suamimu seperti Tuhan, karena Tuhan kepala. Iya kan? Tubuh ini adalah gereja, dan juga kepala adalah suami. Kalau disejajarkan ini, kalau konseling pernikahan disejajarkan, dan badan ini adalah istri. Maka tunduk kepada suami, katanya hormat pada suami, tunduk pada suami seperti kepada Tuhan. Jadi istri-istri ini harus benar-benar tahu diri di akhir zaman. Perempuan-perempuan Allah harus menempatkan diri yang benar. Baik itu sudah menjadi istri, jadi ibu, ataupun yang belum. Ya tentu kalau begitu dibilang, kalau gitu bukan buat kita dong. Sedangkan WBI itu usia 10 tahun, 12 tahun sudah bisa dinamakan WBI. Jadi WBI kan 10 tahun, 12 tahun atau 7 tahun. Iya, sudah dinamakan WBI. Iya. Jadi tidak harus nanti sudah mama-mama baru jadi WBI. Enggak. Peraturan WBI bukan begitu. Sebab itu firman Tuhan sudah menjaga kita sejak dari kecil untuk mereka mengerti. Maka Anda perhatikan lagi ya. Nah, Anda perhatikan di sini. Walaupun selalu ingin diajarkannya, keren banget firman Tuhan bisa ditampilkan di Facebook, bisa ditampilkan di mana-mana. Mereka punya WA apa semua, kayaknya mereka hafal ayat dan senang sekali dengar firman Tuhan yang keren. Tapi hidupnya enggak. Bisa selingkuh, bisa dibayar om-om, dan bisa jual diri, bisa kalau butuh duit tinggal bohong sini sana, melakukan tipu daya dengan bersolek dengan cantiknya apa semua, dan kemudian mereka bisa menggait orang-orang yang bisa diambil duitnya hanya untuk kebutuhan dan kebutuhan semua. Maka hati-hati di akhir zaman ini, kalau kita wanita atau perempuan Allah tidak diajar, dan diajar juga senang dengar firman tapi tidak melakukan, juga susah juga. Sebab itu agak sukar untuk membedakan ini orang benar atau tidak benar, karena mereka senang diajar. Dia katakan di sini ya, walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ayat 7. Tidak pernah dapat mengenal kebenaran, jadi ketutup mulut hafalnya ayat, tapi dia tidak bisa, tubuhnya tidak bisa tunduk pada firman Tuhan. Maka tubuhnya jadi sasaran iblis. Wah, berita-berita itu kalau Anda lihat, kalau zaman dulu kan lihat di pos kota, ya kan, tapi sekarang di televisi itu nyata. Dan itu menjadi doa saya. Kalau Anda ikut doa semalaman, saya nangis selalu tentang anak-anak yang tidak dijaga dan kemudian menjadi sasaran percabulan, sasaran dicabuli oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan dijual. Yang dikatakan apa namanya bahasanya? Anak-anak yang dijual. Pedofil ya. Dan itu di Amerika di mana saja terjadi. Dan Indonesia pun sampai berita ada pendeta nyabulin anak. Jadi betapa sedihnya saudara. Maka WBI kita di dalam GBI ada
pelajaran di mana perlindungan pada keluarga. Dan itu sangat baik saudara, karena WBI, pemimpin kami Ibu Ika, memberikan kita untuk mempersiapkan menjadi perempuan sahabat. Menjadi sahabat perempuan. Artinya perempuan, kita menjadi sahabat perempuan karena ada banyak yang suami-suaminya ngaco. Bahkan mereka pun ngaco banget. Iya kan? Jadi banyak. Nah, ini kenyataan Anda perhatikan di sini. Saya ingin Anda lihat. Yang diterangkan, dijelaskan, ini sebut benar-benar perempuan. Coba kalau dia bilang habis itu perempuan, laki-laki lah. Ya kalau kita konseling kan habis perempuan, laki-laki kan. Nah ini perempuan. Dan kita lihat sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Kenapa Yanes yang Yabres ini kan sebenarnya laki-laki, tapi yang disambungkan ini dari ayat 6 dan 7 tentang perempuan. Tentang perempuan, ini juga berbicara tentang gereja Tuhan. Ini menentang mereka juga, menentang kebenaran. Akan mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Siapa yang mereka sindirkan di sini? Ini perempuan. Nah, sebab itu kita lihat di sini ya. Akan mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Kalau dilihat bicara Facebook dan WA dan tema-temanya rasanya rohani bukan main. Tetapi siapa yang tahu di dalam gelap, mudah-mudahan terbitlah terang. Iya, sebab kita mana tahu. Tapi biarlah hari ini kita yang mendengarnya bisa berjaga-jaga. Dan kita mulai mempersiapkan diri kita untuk perlindungan dari Tuhan. Karena kita nggak bisa melindungi, hai perempuan dan ibu-ibu dan anak-anak wanita Allah. Kita nggak kuat melawan. Kita nggak mampu. Apalagi kalau kita sudah keren dikit, cantik dikit, bisa bergaya dikit, pintar dikit. Wah, suami kita bisa lawan dia. Iya kan? Kita pikir, gue bisa. Oh, gue bisa hidup sendiri tanpa lo. Iya kan? Tanpa lo gue bisa hidup, tahu? Dan banyak orang masih suka sama gue. Iya. Saudara, betapa sombong. Kenapa disebut perempuan? Dari tadi sebenarnya saya ini akan mengotbahkan tentang ibu dan perempuan. Tapi begitu banyak saudara. Jadi saya bingung. Tuhan kok banyak amat. Maka saya banyak amat. Dan saya belum nyampe kepada 2 Timotius ini. Kalau kita buka kan perusahaan banyak sekali kan. Dan dari tadi saya tidak mengerti. Udah dah. Emang gue pikirin EGP aja deh Tuhan. Tapi Tuhan taruh perempuan ya kan. Dan tiba-tiba saya buka di sini, ini 2 Timotius. Tapi di tema saya ini tidak tulis perempuan. Tetapi kalau kita Roh Kudus, impian Roh Kudus, apa yang saya pikir perempuan yang tadi saya, iya. Tapi ternyata Tuhan itu mau saya bicara bahwa ini loh perempuan yang aku mau. Lu susah amat sih menyerah pada Tuhan. Bahwa ya Tuhan pokoknya dengan perempuan dan serahkan saja pada Tuhan. Iya Tuhan nanti yang kasih ayat. Nah saudara, ada bisa periksa nih saya sudah tulis nih perempuan, temanya perempuan. Tapi baru sampai di Kejadian. Karena dari tadi kan saya baru cari perempuan itu baru sampai Kejadian. Belum sampai di Perjanjian Baru. Kan banyak sekali kan kata perempuan. Dan perempuan yang mana Tuhan yang kamu mau saya ngomong? Saudara, tanpa saya sadar, saya ya udah sudah kasih poni doa syafaat. Masa tidak mau khotbah, saudara? Karena saya ini memang namanya dorongan roh Allah. Jadi saya nunggu ya namanya saya walaupun saya ngikutin dorongan roh Allah, saya tetap mempunyai akal budi. Saya tetap mencari dan bukan orang yang malas. Jadi saya tetap cari ayat, saya tetap menyiapkan ini. Tapi untuk khotbah saya nggak bisa walaupun saya sediakan saudara. Saya bukan, dari tadi saya juga menyiapkan di kamar dari siang, dari pagi siang saya menyediakan ayat ibu, ayat tentang ini, ayat tentang. Tapi setiap kali nanti yang akan saya khotbah cuma yang Tuhan pimpin.
Tapi yang saya rasa luar biasa, dia bilang perempuan dan perempuan juga yang ada tertulis di sini. Ternyata Tuhan mengasihi kita untuk mengingatkan bahwa hai perempuan-perempuan Allah, kamu mestinya kuat. Kamu mestinya harus berjaga-jaga. Kamu mestinya yang suka dengar pengajaran. Jangan sampai jual diri. Jangan sampai jual kehidupan, roh yang lemah lembut yang ada pada kita, roh yang penuh kasih, yang sering kali yang dikumandangkan bahwa istri saya penuh kasih, mama saya penuh kasih, kan itu, tidak ada yang dibilang bapak-bapak, rasanya lembut, tidak kan? Tapi perempuan kan di kategori yang penuh kasih atau lembut dan baik hati, Tetapi sekarang yang ditulis di sini adalah perempuan-perempuan yang kehidupannya terancam di akhir zaman. Saya melihat mereka kejar apa Tuhan. Saya lihat orang-orang itu, kejar gereja-gereja yang hebat, gereja-gereja yang punya pelajaran hebat, yang pengkhotbahnya hebat-hebat. Dan mereka kejar, hamba Tuhan yang punya urapan. Ibu-ibu itu kejar sini sana kejar. Sampai mereka yang tidak peduli lagi bahwa mereka sebenarnya dibina di gereja ini, mereka tidak punya akhlak lagi, mereka tidak punya kesetiaan lagi, mereka pindah aja di gereja yang rasanya lagi top, rasanya lagi keren, rasanya padahal benar adalah menjadi orang yang mau diajar tapi melakukan apa yang diajar. Dan buat apa untuk berdebat? Buat apa? Iya kan? Satu kata aja. Kalau Anda melakukan, maka Anda sudah menjadi orang yang melakukan firman. Semua Anda hafal dan Anda bisa berdebat, dan Anda dari gereja yang paling keren dan paling hebat pelajarannya, pendeta yang paling terkenal. Dan kalau kita ternyata di sana hanya topeng, hanya membuat kebanggaan karena senang, ini dia katakan, walaupun selalu ingin diajar. Ayat 7 itu selalu ingin diajar perempuan itu, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Karena sekali tergoda, sekali kalau cowok-cowok ini disenggol sekali disenggol, cowok-cowok kaya, bapak-bapak kaya yang punya kemampuan, dan langsung aja. Dan ini yang paling gawat. Dan juga langsung mereka, walaupun mereka dengan kepintaran, langsung juga mereka menilai rendah suami mereka. Karena kalau suami mereka tidak bisa mencukupi seperti yang mereka punya gaji yang lebih besar, kepintaran yang lebih hebat, mereka langsung menilai lemah suami. Tukar seperti tukar baju. Baju ini sudah lama, tukar yang baru, kan, beli baru. Tukar tambah. Hati-hati kita sebagai wanita Bethel Indonesia. Kita harus bisa menjaga hidup kita. Kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus benar-benar berlindung pada Tuhan dari serangan-serangan dunia iblis di akhir zaman ini. Karena inilah akhir zaman. Anda lihat, bahkan dikatakan di sini akal mereka, demikian juga ayat 8 mereka menentang kebenaran. Jadi kebenaran pun mereka nggak suka, menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Sekali disenggol, cubit dikit, udah langsung ngikut, kan? Cowok-cowok ngikut ke bapak-bapak karena mau jadi istri kedua, istri kelima, istri ke manapun. Padahal orang-orang itu adalah orang yang rasanya rajin di gereja. Maka kita harus hati-hati. Karena buat apa kita rasanya senang diajar, terus kemudian bahkan bisa menjadi guru ngajarin ke orang lain, tetapi kita sendiri tidak bisa melihat kebenaran itu buat diri kita. Kita cuma egois. Ayat ini dikatakan, saudara dikatakan pada akhir zaman ini akan datang masa yang sukar. Jadi masa yang sukar ini Anda akan lihat manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang.
Dan mereka terpikat oleh uang dan kedudukan yang hebat. Dan mereka tukarlah suami yang rasanya harga sudah murah. Sudah tidak bisa memberkati kita lebih. Harga sudah turun dia ya. Sudah ya lama nih dia, kita ganti tukar baru. Seperti tukar baju. Jangan seperti itu. Maka sebab itu di sini dikatakan ayat 9, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetap kebodohanmu akan terlihat oleh kau menutupi perselingkuhanmu. Menutupi perselingkuhan itu perselingkuhan rohani juga. Menutupi semua hal-hal keduniawianmu, hal-hal yang dimana Anda egois, Anda hanya mencintai diri sendiri, Anda cuma penting dirimu nyaman, penting dirimu senang, penting aku banyak uang. Nah, di sini dikatakan menjadi hamba uang. Mereka akan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Mereka nggak peduli, padahal mereka ada di agama. Seperti yang dikatakan. Dikatakan oleh Ustadz itu. Ini ketawa, sudah tahu kan? Bahwa burung gereja aja tahu beragama. Burung aja tahu beragama. Artinya burung gereja. Iya, dia bisa datang di masjid juga. Iya, burung gereja bisa datang di masjid katanya. Iya, kalau dia tahu tempat ibadah, datang juga dia di masjid. Artinya, disindir oleh Ustadz itu. Iya, burung aja tahu agama. Kok kita nggak tahu katanya. Nah, kita suka agama, tapi kita tidak melakukan kebenaran. Inilah yang sangat disayangkan. Saya berharap semua wanita Bethel Indonesia, semua wanita, karena Anda ditaruh Tuhan, perempuan-perempuan ini ditaruh Tuhan sebagai penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Jadi kita harus menjadi perempuan-perempuan yang kuat. Saya ingat saudara, ada perempuan yang kuat yang dikatakan di dalam ayat, coba. Iya, kita akan lihat sedikit ya. Keluaran 1 ayat 19. Saudara, Anda lihat di sini. Keluaran 1 ayat 19. Satu ayat 19 atau dari ayat 18 kali ya. Ya, perempuan adalah bagian yang kuat sebenarnya. Kalau kuat artinya orang itu bisa menguasai diri. Orang yang bisa menguasai diri melebihi seorang pahlawan. Melebihi seorang pahlawan. Dia tidak bilang seorang yang bisa menguasai diri laki-laki adalah pahlawan. Tidak. Tapi perempuan dan laki-laki kalau dia bisa menguasai diri, dia adalah pahlawan. Dan kalau kita perempuan bisa menguasai diri, kita adalah pahlawan. Kita harus menjaga hidup kita sesuai kebenaran. Nah, saudara, di sini Anda perhatikan ya. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun. Saya lebih suka dari ayat 17. Ya, terus ya, 15. Iya, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan lain bernama Puah. Katanya, ayat 16, ini kata Raja ya Mesir,
Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan bahwa anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Orang-orang yang dunia kan senang perempuan-perempuan cantik, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang Kristen itu cantik-cantik, iya kan? Nah, boleh ia hidup. Nah, kita lihat ya ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Iya, Anda perhatikan satu, Anda bisa mendapatkan dorongan orang untuk melakukan yang jahat, tetapi Anda harus punya modal, yaitu takut akan Allah. Kalau Anda disuruh berbuat jahat, Anda harus berpikir, kalau ini jahat, dampaknya pada keturunan kita. Kalau kita berbuat najis, kita berbuat tidak senonoh dengan tubuh ini, tidak senonoh dengan kehidupan ini. Karena itulah yang dikatakan tentang akhir zaman di Timotius 3 itu, yang disebut perempuan, bukan laki-laki, bukan bapak-bapak. Maka kita perlu lihat di sini ya, bahwa satu, takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Kedua, tidak mengikuti zaman. Tidak mengikuti zaman di mana orang dunia lakukan, kita juga lakukan. Nggak apa-apa kok, nggak ada orang tahu. Mata Tuhan melihat. Sekarang banyak orang aborsi, banyak orang. Bahkan di Amerika akan mengeluarkan undang yang maksudnya tidak dihukum orang aborsi, yang sehingga kita perlu berdoa buat Amerika juga. Makanya mereka bilang coba kita berdoa supaya Trump tetap supaya peraturannya tentang sesuai dengan firman. Sedangkan saingannya ini sudah membuat peraturan yang tentang aborsi, melemahkan untuk bisa aborsi, dan itu bertentangan dengan firman. Nah, Anda lihat di sini, melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir, tidak melakukan. Artinya kita, selain kita takut akan Tuhan, kita harus tahu membedakan sendiri, ini baik, ini buruk. Dan kita harus bisa berkata kepada diri kita, jadi kalau orang itu berbuat jahat, aku tidak mau berbuat jahat. Jadi kalaupun itu disuruh, kalau toh itu jahat, kita ada hati nurani, ada suara di dalam kita untuk jangan melakukan. Maka di sini yang kedua, tidak melakukan apa yang dikatakan oleh orang dunia. Orang dunia bilang apa? Kita tahu membedakan, karena Tuhan bilang Taurat Tuhan itu sudah ditaruh di hati kita. Apalagi kita yang penuh Roh Kudus, maka kita harus selalu bertanya Roh Kudus. Kedua dan ketiga, dan membiarkan hidup bayi-bayi itu. Artinya Anda tahu bahwa sesuatu yang baik itu adalah membuat semua orang bisa hidup dalam takut akan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita hidup. Jadi kita harus benar-benar berpaut melekat pada Tuhan. Dia katakan bahwa iblis datang, Yohanes 10 ayat 10, datang membunuh, mencuri, membinasakan. Tetapi Tuhan datang membuat kita hidup, dan hidup dalam damai sejahtera. Artinya kita tenang, tidak bersaing, tidak merasa iri, dan tidak memaksa diri. Kita harus tahu bahwa kita harus membawa orang kepada kehidupan, karena Yesus adalah jalan kehidupan itu. Maka di mana orang-orang yang lemah, bayi-bayi itu, orang-orang yang belum tahu tentang Tuhan, janganlah kita bersembunyi dengan roh agamawi, tetapi kita harus menjaga hidup kita dan hidup keturunan kita untuk tetap ada di dalam kebenaran. Maka Anda lihat ayat 19. Iya. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani itu tidak sama dengan perempuan Mesir. Mari jangan sampai Anda sama dengan orang dunia. Orang dunia yang lemah, digoda sedikit, dikorek sedikit, dicorek
dicoel sedikit langsung nurut gitu, iya kan, langsung nurut, ikut roh dunia, ikut. Oh dia mau belanjain, oh dia mau traktir gua, ya udah gua ikut dia. Oh di situ banyak orang kaya, aku ikut yang itu. Wah, saudara, hati-hati, Anda harus peka. Kalau bidan-bidan di Mesir aja tahu membedakan, maka kita pun harus bisa. Iya. Nah, Anda lihat tidak sama dengan perempuan Mesir. Seterusnya, iya, ada seterusnya yang tadi 19 itu ada keterusannya. Sampai mereka telah bersalin. Iya. Di sini nggak ada. Potong itu. Iya. Yang ayat 19 itu, jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Tuhan yang menopang mereka. Jadi kita pun mengandalkan Tuhan. Ini artinya yang keempat, hai perempuan-perempuan Ibrani, perempuan-perempuan Allah, perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan, di dalammu ada kekuatan. Kau akan melahirkan anak-anak kerajaan Allah. Dan tanpa bantuan dunia pun tidak usah takut menghidupi keluarga. Kalau kau menghadapi pandemi sekarang ini, ingat, Firaun tidak bisa, dunia tidak bisa, iya, membunuh anak-anak kita. Karena sebelum Tuhan sudah menolong kita. Iya, mungkin tidak terlalu cepat, tetapi tidak pernah terlambat Tuhan menolong kita. Maka kita lihat di situ, iya, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah melahirkan. Wow, maka sebelum kuasa-kuasa kegelapan itu tidak bisa merenggut anak-anak kita. Amen. Maka wanita Allah, perempuan Allah, wanita Betel Indonesia dan wanita Gerah Betel, Mount Hermon, mari kita menjadi kuat. Kita menjadi perempuan yang kuat dan tidak bisa mereka tidak bisa mengambil anak kita, tidak bisa membunuh anak kita. Sebab itu kita harus menjaga dalam doa syafaat. Kita harus menjaga mereka dengan hidup yang tidak dikatakan, bukan menjadi manusia yang egois, yang cuma pentingkan diri kita, kenyamanan kita, dan tidak mengajar anak-anak kita tentang yang baik, dan tidak memberi contoh yang baik. Ingat, apa yang kita lakukan ini akan membuat anak kita mencontohi hidup kita. Kalau kita tidak, kalau kita sungguh-sungguh tidak egois, tetapi kita mau memperhatikan anak kita dan membawa mereka melalui kehidupan kita, maka mereka pun akan mencontohi hidup kita. Dan kemudian di sini tidak mencintai diri sendiri dan tidak menjadi hamba uang. Artinya kalau kita ini tidak menjadi hamba uang, maka keturunan kita pun menjadi orang yang baik. Tidak mudah menjual dirinya hanya karena uang. Bertahanlah, karena penguasaan diri itu perlu. Di dalam Galatia dikatakan, buah roh yang terakhir adalah dimulai dengan kasih, tapi diakhiri dengan penguasaan diri. Maka sebab itu di sini dikatakan mereka maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Sehingga bidan itu pun tidak memberontak pada Firaun. Karena bidan itu memiliki roh takut akan Tuhan. Dia tahu membedakan yang baik. Kalau tidak, para suster-suster harus menjadi seperti itu kan. Para dokter-dokter juga diminta untuk mereka, untuk sumpah mereka itu kan. Nah, saudara, mereka juga sebagai hamba-hamba Allah. Maka kita harus mendopang juga mereka. Dan kita lihat di sini bahwa mereka berjadi, bidan-bidan itu bertambah. Akhirnya
Tuhan berbuat baik pada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu sangat berlipat ganda. Bidan itu ditolong Tuhan dan juga bangsa kita. Iya, kita ini dibuat menjadi banyak dan menjadi berkat. Dia lihat akan takut akan nama, maka ia membuat mereka berumah tangga. Luar biasa kan? Jadi orang yang tidak punya jodoh dapat jodoh. Rupanya dulu itu para suster. Nah sekarang suster-suster sudah berumah tangga dan Tuhan memberkati. Mari, Tuhan akan menolong kita. Karena satu, kita tidak mau menjadi manusia di akhir zaman. Kita akan tidak egois, tidak hanya mementingkan kita bergaya, anak-anak kita tidak pedulikan. Maka kita harus mengasihi keluarga kita juga. Terus kedua, kita tidak menjadi hamba uang. Hanya buat kita punya kenyamanan, kita bisa mengeluarkan, tapi untuk keluarga kita tidak peduli. Maka kita harus berhati-hati. Itulah perempuan banyak yang tergoda, terjerat. Maka mereka akan membual. Janganlah kita membual, menyombongkan diri. Dan kemudian mereka akan menjadi, jangan kita memfitnah, jangan kita berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Mari perempuan, karena ini ayatnya khusus perempuan, karena yang disebut di situ perempuan, tidak disebut laki-laki. Maka sebab itu keadaan perempuan ini mempengaruhi. Iya, mempengaruhi. Sebab saya melihat di mana Atalia, iya, mama dari Ahaz, Yoas atau saudara, dia melakukan hal yang jahat waktu anak yang meninggal, ya. Kemudian dia melakukan yang jahat. Dan juga mamanya Rehabeam, ya kan, karena dia melakukan yang jahat, karena dia tidak tekun mencari Tuhan. Jadi akibat dari seorang istri atau seorang ibu yang tidak tekun mencari Tuhan, anaknya menjadi orang-orang jahat. Artinya dia kaya sedikit, dia dapat nama sedikit, dia kesenggol sedikit oleh orang kaya, langsung nurut sama dunia, langsung jual diri, langsung jadi hamba uang. Nah itulah yang harus dijaga. Itu yang harus dijaga. Iya, karena ini perempuan, karena dia pun bisa mempengaruhi anak-anaknya. Karena dikatakan Yehezkel 16, begitu ibu, begitu anak. Yehezkel 16 itu ya, begitu ibu, begitu anak. Jadi kita harus memperhatikan bahwa ibu itu peranannya luar biasa. Ya, saya kasih Anda baca ya. Begitu ibu, begitu anak. Yehezkel. Ya. Yehezkel 16 ayat 44. Yehezkel 16 ayat 44. Di sini ayat 44. Begitu ibu, begitu anak. Jadi kalau kita mau kawin, kita juga harus tahu bahwa kita harus menguasai diri sampai anak cucu kita juga menjadi orang-orang baik seperti kita. Nah, lihat, setiap penyair akan mengatakan sindiran ini mengenai engkau. Begitu ibu, begitu anak. Jadi janganlah kita menjadi orang egois, hamba uang, sehingga dapat menjadi orang-orang yang dikatakan sombong, karena uang itu, dan tidak mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka berbuat baik, suka berkhianat. Nah itu yang pengennya selingkuh, hianat, ya kan, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, cepat aja, melakukan hal-hal dosa, berlagak tahu, tidak menuruti hawa nafsu, lebih menuruti hawa nafsu, kesombongan, sehingga gampang dipengaruhi oleh keuangan. Uang di akhir zaman ini, akar segala kejahatan, cinta akan uang, sehingga kesetiaan tidak ada. Pada perempuan-perempuan ini terjadi seperti ini.
Nah, inilah yang dikatakan secara lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahir ya, mereka menjalankan ibadah mereka. Bisa jadi singer, bisa jadi asyir, bisa jadi bahkan konselingin orang. Bisa menjadi orang yang hafal ayat. Wah, luar biasa. Tapi di sini kita lihat ya, bahkan menjadi ibu gembala juga. Yang saya tadi cerita itu, ya ibu gembala. Coba, bahkan dia tim kor di situ, makanya yang kecantol nama ketua kornya. Nah, kita lihat di sini, secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan tuh. Jauhilah mereka itu. Maka kalau kita tahu orang seperti itu, dan kemudian kita lihat, aduh, di akhir zaman ini kita harus menjauhi orang-orang seperti itu. Jangan hati kita melekat dengan dan berteman dengan orang seperti itu. Kita pasti akan terikut. Karena jangan sampai kita rasa kita hebat, padahal sebenarnya kita nggak hebat, nggak kuat. Maka sebab itu di sini, sebab di antara mereka terdapat orang yang menyuruh ke rumah orang lain, yaitu perselingkuhan, ia menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dikuasai oleh berbagai nafsu. Jadi perempuan ini akan menjadi sasaran dari laki-laki yang jahat, dari kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh dunia. Mari kita menjaga rumah tangga kita, menjaga suami dan anak-anak kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, pergaulan kita. Saya percaya kita semua akan dikasihi oleh Tuhan dan menjadi perempuan-perempuan Ibrani yang kuat, dan seperti bidan-bidan yang takut akan Tuhan. Ia tahu membedakan yang baik dan tidak baik, sehingga mereka lah dikasihi Tuhan. Tuhan membuat mereka menjadi kuat dan dikasih suami, kan? Dan mereka diberkati oleh Tuhan. Mari ingat baik-baik hari ini pelajaran keadaan manusia pada akhir zaman, dan banyak kali difokuskan kepada perempuan. Mari perempuan Allah, jadilah orang yang takut akan Tuhan, mau diajar tapi melakukan kebenaran. Bukan berarti ya udah kalau gitu nggak mau diajar, ya merajuk dia. Nggak, diajar mau, tapi lakukanlah kebenaran. Yaitu mau diajar tetapi juga mengikuti kebenaran. Tuhan mengasihi kita, dan pasti kita akan lihat doa-doa kita sebagai doa orang benar, besar kuasanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Kita nyanyikan pujian untuk mengakhiri ibadah kita. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi
Engkau melihat perempuan-perempuan Allah yang ada di sini. Engkau melihat Tuhan, biarlah sebagaimana Engkau menjaga Tuhan perempuan-perempuan Ibrani yang kuat, karena mereka hidup Tuhan bergantung kepadamu Tuhan, dan mereka adalah orang-orang percaya yang sungguh Tuhan Yesus menaruh pengharapan kepadamu Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau juga akan memberikan Tuhan wanita-wanita yang kuat, yang mendengar suaramu Tuhan, yang terus Tuhan seperti dalam Yesaya Tuhan Yesus 32. Wanita yang mendengar suaramu Tuhan, yang terus akan bersyafaat, berdoa buat keluarga, berdoa buat perusahaan suami, berdoa buat anak cucu mereka, berdoa buat pekerjaan mereka dan suami, dan juga pelayanan, berdoa juga buat bangsa ini. Dan tidak berhenti sampai pengurapan itu, Roh Allah dicurahkan ke atas, sehingga pada gurun Tuhan diubah menjadi kebun buah-buahan. Dan di kebun buah-buahan itu ada keadilan, ada kebenaran Tuhan, dan ada damai sejahtera, sehingga apapun padang gurun itu tetap ada keajaiban, tetap ada mujizat. Karena kami perempuan-perempuan yang melakukan firman-Mu, yang kuat bersandar kepadamu Tuhan, yang mengandalkan Engkau. Kami adalah Tuhan perempuan-perempuan Ibrani yang kuat, perempuan-perempuan Allah yang disayangi, dikasihi oleh Tuhan. Maka berkati Tuhan dari anak-anak-Mu ini yang Tuhan Yesus menjadi penolong sepadan buat suami mereka, akan mengembalikan Tuhan suami-suami itu, Adam itu ke Taman Eden, sehingga keluarga-keluarga akan dipulihkan, keuangan dipulihkan, sebuah hubungan baik dipulihkan Tuhan. Karena ada wanita-wanita yang taat, yang setia, dan yang kuat di dalam Engkau, yang dipimpin oleh Roh Kudus menjadi anak-anak Allah, dan mau diajar, dan mau mengenal kebenaran, dan melakukan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka, Tuhan, Engkau katakan bahwa perempuan-perempuan itu pun, para bidan itu yang takut akan Tuhan itu, mereka pun diberi suami dan melahirkan keturunan-keturunan, dan yang menjadikan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapa, berkat-Mu turun Tuhan, dan Tuhan memulihkan hubungan suami istri, memulihkan hubungan orang tua dan anak-anak dan orang tua, memulihkan hubungan yang baik pada keluarga Tuhan, menjadikan Tuhan ibu-ibu, perempuan-perempuan Bethel Indonesia atau perempuan Allah yang ikut bersama kami saat ini, memberi dampak yang luar biasa pada keluarga mereka, tetangga mereka, orang sekeliling mereka. Mereka membawa terang itu Tuhan, bahkan di dalam Tuhan Yesus kehidupan sehari-hari Tuhan, bahkan mempengaruhi bangsa negara ini Tuhan, menjadikan orang-orang yang membawa terang itu Tuhan. Bapa, jadikan kami Tuhan, seperti yang dikatakan dalam perempuan-perempuan Yerusalem yang mendengar suara-Mu, yang merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan, yang menjadi berkat Tuhan. Dan di mana ada perempuan-perempuan yang mendengar suara-Mu ini, yang dikatakan perempuan bijaksana yang mendengar suara Tuhan, maka mereka akan memulihkan suami dan anak-anak mereka Tuhan, sehingga tidak ada keterburukan terjadi. Tuhan mengangkat Tuhan keluarga mereka, mengangkat Tuhan suami-suami mereka, anak-anak mereka, semua kebutuhan sekolah anak-anak, semua kebutuhan keluarga Tuhan, Engkau akan Tuhan menolong. Karena ada ibu-ibu yang berdoa, ada ibu-ibu yang melayani, ada ibu-ibu yang mengasihi Engkau Tuhan. Maka turunkan berkat-Mu Tuhan. Tuhan, jadikan kami terang, karena dikatakan begitu ibu, begitu anak. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun Tuhan, dan mereka akan pulang ke rumah masing-masing dengan selamat, tiba di rumah dengan selamat, dibungkus dengan kuasa darah anak domba Allah, dikawal oleh pasukan malaikat Tuhan dengan pedang yang menyala-nyala. Dan mereka Tuhan, aman, dilindungi
Tidak ada virus, bakteri, penyakit, tidak ada roh jahat, tidak ada orang jahat, tidak ada kekerasan, tidak ada kerugian, tidak ada hal-hal buruk menimpa keluarga mereka, kehidupan mereka, dan tidak ada dukun, sihir, santet, mantra, tenun, bahkan kekerasan tidak ada menimpa keluarga mereka, karena Tuhanlah penolong mereka, Tuhanlah perlindungan, Tuhanlah yang membuat kami tidak goyah, membuat kami terus Tuhan dalam keadaan tenang dan damai, karena hati kami melekat kepadamu Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan pada anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu, Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang ikut serta dalam ibadah online ini, mereka adalah orang-orang yang kuat oleh kuat kuasa Tuhan. Kami terima berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kita masih ibadah di jam 8. Ibadah nyanyian doa di malam hari. Tuhan Yesus memberkati.